Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semua jamaah pengajian ngaji bareng di channel ANC yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberi beberapa kesempatan kesehatan sehingga kita bisa ngaji bareng dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya semoga salawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, amin Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini mari kita ngaji tentang masalah tawassul. Kita ngaji hal-hal yang mudah-mudah saja yang sekira kita lakukan, sebagaimana sering kita dengar, yaitu tawassul. Tawassul yaitu kita berdoa dan meminta kepada nabi, para ulama, orang-orang soleh dan lain-lain dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawassul kepada para nabi dan para wali, para ulama, orang-orang soleh itu hukumnya boleh, bahkan sunnah. Di dalam kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah disebutkan bahwasanya annat tawassula bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya wal auliya wa ahli sholah jaizun bal mangdubun. Jadi tawassul itu hukumnya boleh, bahkan sunnah. Bertawassul itu bisa dengan zat atau orang atau dengan amalan-amalan ibadah. Sebagaimana di dalam ibarat hukum tawassul jaizun. Jadi hukumnya tawassul itu boleh, bal mangzubun. Wala farqa baina dzikri tawassul wal istighosah wa tasaffu wa tawajjuh bi sallallahu alaihi wasallam au bi ghairihi minal anbiya. Jadi tidak ada perbedaan antara tawassul, istighosah, tasaffu dan tawajjuh kepada nabi dan yang lainnya dari para nabi dan para wali. Wa kadza al auliya. Wa ila jawazi tawassul wal istighosah al isyarah bi qouli ta'ala. Dengan diperbolehkannya tawassul dan istighosah itu diisyarai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan membuat lantaranlah kepadanya Jadi kita diperintahkan untuk membuat lantaran dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita meminta, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tafsir Jalalain, kata-kata wabtaghu ilaihil wasilah ay utlubu ma yuqarribukum ilaihi min ta'atih. Membuatlah lantaran, artinya kita diperintahkan untuk berlantaran kepada sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa ketaatan dari
segala sesuatu yang berupa ketaatan kepada Allah. Jadi kita berlantaran memakai apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah berupa ketaatan atau amal-amal soleh. Jadi segala amal soleh itu bisa kita buat untuk tawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam kitab As-Sawi, tafsir Sawi, wabtahu ilahil wasilah itu artinya ma yuqarribu bihi ilaihi mutlaqun. Apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah secara mutlak. Wa min jumlati dzalika mahabbatu anbiya'illahi ta'ala wa awliyaihi was-shadaqatu wa ziyaratu ahbabillahi wa kasratu du'ai wa silatur rahmi wa kasratu dzikri wa ghairu dzalik. Di antara segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepada Allah yaitu mahabbah kepada para nabinya Allah. Jadi kita cinta kepada para nabi, kemudian para wali-walinya Allah, kita mahabbah dengan para nabi dan walinya Allah itu juga termasuk mayuqarribu ilaihi, apa yang bisa mendekatkan diri kepadanya. Kemudian sedekah, berbagai macam sedekah itu juga merupakan bentuk tawasul kepada Allah. Wa ziyaratu ahbabillah, ziarah terhadap para kekasih-kekasih Allah, termasuk para wali-walinya Allah. Ini adalah salah satu bentuk daripada tawasul, media kita mendekatkan diri kepada Allah, alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa kasratul doa, kita memperbanyak berdoa kepada Allah, itu juga merupakan salah satu tawasul. Wa silaturahmi, kita silaturahim terhadap keluarga, famili. Wa kasratul dzikri, banyak berzikir kepada Allah, itu juga merupakan bentuk tawasul kepada Allah dan lain sebagainya. Intinya segala sesuatu yang berupa amal soleh ini bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam kitab tafsir Al-Kasaf, qauluhu ta'ala wabtaghu ilaihil wasilah wa hiya samilatun lidzawati wal a'mal, bahwasanya kita berwasilah kepada Allah itu bisa memakai zat-zat, memakai para nabi, para wali, kemudian wal a'mal, dan bisa dengan amal ibadah. Karena pali annal wasilata kullu ma yutawassalu bihi ay yutaqarrabu bihi ilallah. Karena wasilah itu adalah setiap sesuatu yang bisa digunakan untuk melantari atau mendekatkan diri kepada Allah, min qarabatin aw shani'atin aw ghairi dzalik, baik berupa amalan ibadah atau amalan soleh, atau berupa pekerjaan atau perbuatan atau yang lain-lain. Secara ringkas, bahwasanya bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa menggunakan zat-zat atau para nabi, para wali, para ulama usholihin, dan juga bisa dengan menggunakan amal-amal soleh. Itulah mungkin sedikit tentang masalah tawasul. Bahwasanya hukumnya tawasul adalah jaiz, bahkan sunnah. Mulai ulama-ulama salaf usholihin, ulama-ulama dan orang-orang awam dari orang-orang muslim, tidak ada yang mengingkari tawasul dari ahli agama kecuali Ibnu Taimiyah. Redaksinya yaitu wa jawazu dzalika wa husnuhu minal umuril ma'lumah likulli dzinin al ma'rufah min fi'lil anbiya'i wal mursalin wa siyaris salafis sholihin wal ulama'i wal awami minal muslimin walam yungkirhu ahadun minas salafi wal khalaf
min ahlil adyan wala sami'a bihi fi zamanin minal azman illa ibna Taimiyah fa innahu angkaruhu wa inkaruhu tawasul qaulun lam kulhu alimun qablahu. Tidak ada dari para ulama salaf dan khalaf yang mengingkari tawasul kecuali Ibnu Taimiyah, dan ingkarnya Ibnu Taimiyah terhadap tawasul tidak ada yang mengatakan orang alim sebelumnya. Itulah tentang masalah tawasul. Ada kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.